Nah, tadi kita udah bahas banyak nih Pak, kaitannya dengan jual beli, berbagai variasinya, lalu juga kita udah bahas tentang di mana sih notaris itu kaki jegloknya gitu ya Pak ya. Mhm. Nah, sekarang yang sering juga nih saya dengar nih Pak, notaris kena masalah kaitannya dengan pewarisan saham gitu. Padahal kan Mmm. sebenarnya itu adalah karena peristiwa hukum ya Pak. Kenapa Pak Iya. kok bisa jadi masalah tuh apa tuh biasanya Nah, Pak? ini, bukan bab ya, pasalnya agak geser Oh, kita lihat dari dari kita 50-an, nah sekarang kita kemana nih Pak? agak-agak ke Ah, sebelumnya. iya. Gitu. Jadi memang itu peralihan saham, Iya, tapi benar, Mbak Nena sampaikan ini disebut karena ada peristiwa iya, hukum. Artinya ahli waris itu jadi pemegang saham bukan karena dia mau, gitu, betul. tapi karena ada kematian Iya, dari almarhum atau almarhumah. Nah, satu hal yang harus difahami ini balik lagi ke prinsip saham. Jadi iya, gini, saham punya 100, iya, ahli warisnya ada 5. betul. Nggak bisa tuh kita langsung berpikir berarti masing-masing dibagi 20, 20. 20, 20, Iya, nggak langsung gitu. Kita harus nggak ingat nih, sesederhana itu nggak ya, Pak. sesederhana itu. Jadi kita bayangin gini, saham 100, Mhm, itu dari saham tuh ada nomornya kan? iya, Nomor 1, 2, terus iya, sampai nomor 100. 100. Nggak bisa yang A dapat nomor 1 sampai nomor 20, yang B 21 1 sampai sampai 40, 40, terus yang E itu nomor 80 81 sampai sampai 100 100. gitu. Otomatis begitu? Enggak. Mmm, Yang benar apa yang terjadi? Di setiap saham, di nomor 1 itu itu punya 5 berlima, di ya, nomor 2, 82 5, punya iya 5, iya, gitu. bener Itu bener maksudnya. bener bener. Jadi ini adalah harta bersama. Iya, Nah, selama ini belum sampai ke tahapan pembagian dan pemisahan harta warisan, iya. maka ini akan tetap dianggap harta bersama. Berarti kalau misalnya Pak, secara sistem di AHU-nya, mereka misalnya anggap nih, belum punya kesepakatan, belum tahu mau Mhm. dibaginya seperti apa, kita berarti nggak usah utak-atik tuh Pak? Nah, jadi kan gini, di Gimana? Undang-Undang PT dan di Anggaran Dasar biasanya di pasal 5 bunyi, dalam hal saham dimiliki bersama-sama Iya, lebih dari satu orang, iya, maka saham itu mereka itu harus menunjuk menunjuk, wakilnya iya, ya untuk mewakili kepentingan mereka. Nah, yang ditunjuk sebagai wakilnya apa sih? Misalnya buat undang RUPS iya, siapa yang dia yang datang gitu hadir, ya Pak ya? tanda tangan sirkuler siapa yang tanda Iya. tangan gitu ya. Tapi jangan juga pas bagi dividen ke rekening dia Iya gitu. iya Terus iya jadi iya marah iya. sama yang lain gitu. Iya, Nah, jadi ketika ada kematian yang kita minta kan pertama surat keterangan waris. betul. Surat keterangan waris kan jadi kita tahu siapa ahli warisnya. Iya, Apakah 4 atau 5 atau berapa. Nah, kalau direferensikan dokumen tentang SKW itu apa yang terbaik, iya, sekarang kita patokannya ke Peraturan Menteri Agraria iya, yang nomor 16 2021. 2021. Di situ bisa pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama, Agama, bisa notaris, notaris, bisa BHP, BHP, bisa camat. camat lurah. Iya, Nah, yang lurah camat ini kita juga harus hati-hati karena itu sebenarnya adalah pernyataan dari mereka. betul, Gitu ya, betul. lurah camat tuh bukan lurah camat yang menjamin loh, Betul, tapi itu sebenarnya pernyataan dari pernyataan dari mereka ahli waris gitu. ya. Nah, makanya kalau dilihat dari grade itu Iya, sebenarnya memang ya termasuk kita iya, notaris, kita berwenang membuat surat keterangan warisnya itu gitu. Nah, salah satunya tentu SOP kita juga ngecek ada wasiat atau enggak dan iya, sebagainya. Nah, setelah ketemu surat keterangan waris itu, iya, barulah mereka bersepakat menunjuk siapa wakilnya. iya. Dibuat akte penunjukan itu. Tentunya akta bentuk penunjukan itu di bawah tangan atau itu bisa ya dilakukan tentang. Nah, cuman ini nggak ada quorumnya. Oh, Semuanya harus sepakat. baik. Nah, kadang-kadang yang juga menarik di sana masih ada pending nih. Jadi gantung belum tanda tangan. Nah, sehingga proses ini. Nah, di undang-undang dikatakan dan juga di anggaran dasar juga bunyi, selama mereka belum nunjuk, Iya. maka hak-hak mereka terhadap suara dalam RUPS, hak dividen dan sebagainya itu akan ditangguhkan. Mmm. Jadi buat si PT itu dia nunggu aja. Oh, Silakan ya tolong pasif lah ya diberesin, sifatnya PT. pasif. Silakan diberesin, pokoknya kami dapat surat penunjukan. Nah, begitu nanti dapat nama yang ditunjuk, itu, Iya, nah ini yang mungkin mohon maaf ada beberapa yang langsung iya, antusias iya gitu, iya. langsung dibalik Langsung dibalik nama ke nama. nama yang ditunjuk Iya ini. iya iya iya. Padahal dia sebenarnya kewenangannya hanya untuk mewakili. Betul. Nah, tadi pertanyaan Mbak Nena, bagaimana dengan data di AHU, data di daftar Iya pemegang saham? iya. Itu kita masih menyebut dengan kata-kata para ahli waris almarhum Oh, atau almarhumah siapa. baik baik. Karena dianggap nih harta bersama. Iya iya. Itu yang menjelaskan juga Mbak Nena kan juga banyak urusan tanah atau apa. Iya
kalau urusan waris itu MPWP almarhum tuh masih hidup. Ya. Ya kan? Dikasih Masih waktu ya dikasih waktu istilahnya. sampai urusan harta bersama ini Betul, beres. betul. Walaupun kemarin saya lagi tes yang terbaru di AHU tuh sekarang sudah melakukan validasi ke NIK, Dukcapil. Oh, Jadi dengan sistem yang terbaru sekarang sudah terkoneksi itu dengan Dukcapil terkait dengan NIK. Nah, memang kalau kita walaupun melaporkan tentang ada penyebutannya jadi para ahli waris almarhum sekian Iya. gitu kan. Nah, itu kan berarti kita mestinya masih pakai data NIK dan NPWP dari almarhum. betul. Nah, ini memang yang sekarang harus dicari solusi ini kalau Iya. NIK udah mati gitu. Tapi Benar. kalau NPWP bisa jalan. Iya, iya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan, saya juga pernah diminta untuk buat satu contoh draft akte penunjukan itu, bukan Iya. akte ya, surat penunjukan itu. Kewenangannya benar-benar hanya sebatas menandatangani dokumen-dokumen Iya. atau hadir dalam RUPS. Tapi tidak untuk menjual, menjaminkan saham itu, Iya. ataupun untuk menerima dividen. Karena kalau menerima dividen harus ada instruksi terpisah, karena rekeningnya harus rekening bersama. Iya, betul, betul. Gitu. Karena kalau langsung transfer ke rekening ini bisa dimarahin sama ahli Betul, waris yang betul, lain betul, gitu. betul, betul. Jadi Nah, rigid banget ya Pak ya di akte penunjukan itu iya, juga ya. iya. Tapi terus terang yang saya agak banyak cerita ya, kebetulan saya suka ngobrol sama pejabat-pejabat di AHU yang suka Iya. jadi pemeriksa-pemeriksa. Mereka bilang, Pak, memang problem yang banyak itu tadi harta warisannya belum dibagi tapi udah dibalik nama ke nama yang wakil ini Iya, wakilnya. gitu. Padahal Iya. sebenarnya belum terjadi gitu. Benar, benar, benar. Nah, memang hasil akhir dari kesepakatan ahli waris itu ada dua macam lah. Iya. Yang pertama adalah ini sahamnya dijual. Iya. Jadi mereka terima uang. Betul. Nah, kalau saham dijual berarti harus ada kuasa lagi. Iya. Karena tadi kan surat penunjukan ini kan tanpa hak untuk menjual atau menjaminkan. Betul. Nah, jadi berarti harus ada kuasa baru, bahkan kita harus tanda tangan dari semua. Ini mungkin Luar bagusnya ya. notarial ya Iya, kalau iya, kuasa iya. ini Benar. kalau memang Melepaskan hak soalnya ya Pak karena ya. melepaskan hak. Nah, baru ketemu pembeli. Nah, alternatif lain memang yang tadi misalnya 100 itu dibagi. Bisa dibagi ke semua Iya. secara proporsional, atau ada yang bilang saya nggak perlu saham, saya ambil Iya. tanah aja deh gitu. Iya, Ada yang iya. bilang saya ambil Bagi-bagi deposito yang lain gitu ya. ya. Gitu ya. Jadi yang mungkin bilang wah kalau saham kan harus punya jiwa bisnis gitu. Betul. Mungkin anak yang kedua lebih berbakat gitu. Ya udah dia ngambil saham. Iya, iya, iya. Saya satu ngambil rumah, yang Iya, satu iya, ngambil harta mobil atau apa gitu. Jadi kesepakatan bisa macam-macam Iya. gitu. Jadi jangan kita langsung bilang wah ahli warisnya 5 berarti kita bagi 5. Enggak begitu. Jadi harus lihat dari Sederhana dan gitu. sekali lagi ini tidak ada mayoritas minoritas. Jadi benar-benar harus sepakat Iya, gitu. iya, iya. Nah, memang kalau kita jadi notaris yang bagian ini Mbak Nena itu sebenarnya ada seninya lah gitu ya. Jadi saya juga banyak mengalami bahwa hukum keluarga gitu, Iya. family law ini menjadi mulai trending lagi sejak pandemi. Iya, iya, iya. Ya kan banyak orang yang tiba-tiba Benar, nggak ada gitu, benar, hartanya benar. ada saham dan Benar, sebagainya gitu. Belum Jadi sempat dibicarakan, belum belum sempat sempat ya. dibicarakan. Nah, pelajaran berharganya adalah pertama kita beresin yang sudah kejadian. Iya. Kedua yang belum kejadian mereka udah mau mikir. Iya. Nih, Mau apa ya? iya, nah itu akhirnya mereka mulai dari sekarang mulai buat wasiat. Wasiat. gitu. Jadi sebenarnya udah kemana-mana ya Pak aspeknya jadinya Iya, ya Pak ya. iya. Nah, wasiat tapi kita harus lihat kan tentu apakah ini hukum Islam atau Iya. Muslim gitu ya. Iya. Dan wasiat tuh sebenarnya ada dua jenis. Ada yang wasiat yang memang dia mau menyimpangi dari Iya. hukum warisnya. Betul. Karena dia lebih preferensi ke siapa gitu. Iya. Nanti ada bagian mutlak, ada legitimate porsi. Atau wasiatnya sebenarnya tetap sebagai sesuai dengan hukum waris. Iya. Cuman dia kasih guidance gitu loh. Bagiannya ini loh, ini ya, anak nanti ini gitu ya. Kita bagi secara hukum Islam misalnya, tapi untuk saham tadi Iya. saya lebih cenderung anak kedua karena Iya. kamu yang lebih ini Punya jiwa gitu. Tapi bisnis tetap gitu adil ya, gitu. misalnya. Nah, Iya. yang seperti ini nanti begitu dibuka wasiatnya ya tentu nanti jadi guidance kan, Iya. sehingga para ahli waris jadi lebih mudah untuk Benar. mengambil kesepakatan Betul, gitu. betul. Paling enggak itu sudah ada satu titiknya ya nanti istilahnya konfliknya tuh lebih bisa diredam ya Pak ya. Betul, karena udah ada ini kalau nggak puas ya datang aja ke Iya.
ke ke kuburan atau gimana, atau kira-kira bertemu di gitu. mimpi gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini yang Baik, menurut baik. saya sekarang jadi tren. Iya, 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 iya. Jadi tren gitu ya. Tapi ya benar sih Pak, tapi pengalaman saya juga kan kalau dibilang notaris, dibilang baru banget enggak, lama, Mm-mm. senior ya belum gitu ya Pak ya. Mm-mm. Tapi saya juga ngelihat memang trennya Pak 2 tahun ini kayaknya wasiat, perjanjian kawin itu udah common banget Iya, gitu loh. Orang betul, udah mulai hukum keluarga tuh orang udah betul. mulai gitu loh, nggak tabu lagi gitu Nggak ya Pak tabu ya. lagi, nggak Iya, tabu iya, lagi. iya, menarik, Nah, menarik. ada satu lagi mungkin kita masuk sedikit geser Mhm, masih di pemindahan kata saham mhm. yang kaitan dengan hibah. Nah, ini juga nih Pak. Jadi hibah saham ini ada 2 poin ya. Sebenarnya gini, Ya, kalau kita baca di KUH Perdata, ya, hibah saham itu harus notarial. oke. Tapi balik lagi di pasal 56 kan sebenarnya juga dimungkinkan di Benar, penjelasannya bisa notarial bisa tidak. benar. Bahkan ada surat edaran Mahkamah Agung kalau nggak salah yang memang mengatakan ketentuan hibah wajib notarial itu eh, tidak Nggak berlaku berlaku. gitu ya. Tapi di dalam praktek saya ketemu misalnya dalam beberapa kasus akhirnya kebutuhan notarial itu menjadi penting gitu. Kenapa? Karena kan hibah ini kan sesuatu kayak kita lempar bola, Iya. kita lempar ditangkap, terus kita bilang nggak Nggak jadi kan jadi, kamu nggak boleh. yang terima udah bilang Iya, sorry gue udah iya, terima iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah ini juga bisa banyak aspek sengketanya gitu loh. Oh gitu ya Pak, saya malah nggak Betul. kepikiran, saya pikir jual beli doang yang sengketa Pak, hibah Nah, juga Pak. artinya di sini harus betul-betul ya. Pertama dari pemberi hibah itu benar-benar niat yang tidak bisa diulang atau ditarik kembali. Jadi itu kesungguhan itulah kenapa penting di dalam akta notaris. Oh. Gitu. Nah, kedua dari sisi penerima. Iya. Karena kadang-kadang ada loh orang diberikan, dia nggak mau terima, iya kan? Iya, iya. Jadi kan, wah ya sekarang kita juga belajar ini kan tentang pencucian Betul, uang, betul, tentang apa betul. gitu tau. Daripada barang panas saya Iya, iya, dapat, iya, saya iya, kasih iya. kamu aja gitu Iya, kan. iya, Orang iya, belum iya, tentu iya. mau. Oh, saya nggak mau. Gitu kan. Kok tiba-tiba Iya, saya iya. punya saham Iya, gitu loh. iya, Taunya iya. uangnya dari harta yang nggak jelas Betul, gitu. betul. Nah, makanya akta hibah itu dengan notarial itu untuk menjamin hal-hal seperti itu. Gitu. Baik Oh, dari menarik sisi banget. pemberi itu memang ada kesungguhan yang tidak ditarik Tidak kembali, bisa ditarik kembali. kemudian dari sisi penerima dia juga acceptance ya, Iya, iya. pernyataan untuk menerima Menerima, iya. dengan sungguh-sungguh dengan segala konsekuensinya gitu. Betul, betul. Walaupun memang ada yang bilang ya kan hibah juga bisa deklarasi ya, jadi sepihak ya. Sepihak justru kita harus dapat konfirmasi nih Betul, betul, dari yang berarti terima mau penerima. apa enggak Iya, gitu. iya, iya, iya. Kemudian juga kalau kita lihat standar akte hibah nih, kita kan di UI nih, biasanya kan Iya. kita punya standar dari zaman dulu tuh. Betul, betul. Itu ada klausul yang hibah yang disertakan dimasukkan ke harta warisan atau yang hibah tanpa dimasukkan. Iya. Nah itu penting tuh, karena kalau dia dimasukkan berarti bagi si yang Si terima kalau penerima, ini iya. anak atau apa, dia bilang itu udah dapat bagian Iya, harta waris kamu tuh. mengurangi ya Pak ya. Mengurangi. Tapi kalau yang enggak berarti enggak gitu. Oke. Nah juga hibah memang ada insentif pajak. Iya. Jadi kalau bapak menghibahkan ke anak atau anak hibahin ke bapak itu kan pajaknya 0. Betul. Gitu. Nah kadang-kadang ya tadi bicara dengan pengalaman pandemi, Iya. tiba-tiba orang bisa pass away Iya, dan sebagainya iya, gitu. Ya udahlah saya udah punya harta banyak, saya hibahin aja deh ke anak saya, Iya. mumpung saya masih hidup. Iya. Nah ini yang kayak gini malah perlu notarial. Hmm. Juga kepentingan di SPT perpajakannya. Iya betul, karena sekarang semua harus diminta ya, apa Betul. dasarnya. Nanti si Iya. anak tiba-tiba punya Punya harta, uang padahal dia nggak ya. punya penghasilan. Betul. Buktinya mana? Akte hibah. Akte Nah hibah. sekarang kantor pajak maunya notarial. Betul Pak, saya Gitu. juga ini kalau akhir tahun kayak gini, yang istilahnya anak-anak tuh banyak tuh Pak, nggak hanya hibah saham, uang, hibah apa Iya ya. betul, uang tuh ini. Iya, iya. Saya kemarin Benar. ada cerita bayarin cicilan kartu kreditnya gitu. Jadi anaknya dikasih kartu kredit. Ya ini anak orang-orang inilah ya. Iya, yang iya, ini ya. iya. Kartu kredit kan bayar tagihannya 200 juta, Iya, iya. 300 juta. Kan tiba-tiba dia nggak punya kemampuan Betul, membayar kan. untuk membayar. Akhirnya bikin akte hibah, Akte hibah. Betul, notarial, betul, betul. uang tunai. Betul, betul. Dan saya tanya, kenapa harus notarial? Pak, ini buat lapor Pajak, pajak ya. betul, Gitu. betul, buat lapor Nah, jadi pajak. sebenarnya di dalam praktek ya Iya, banyak iya, iya. ruang-ruang nih dan Iya, iya, terus iya. terang dari situ kan sebenarnya kita juga sebagai pejabat umum, sebagai notaris, kita ngerti nih ternyata eksistensi kita nih Sangat dibutuhkan, hadir gitu, Pak. Iya, hadir di benar, masyarakat benar, gitu. benar, Jadi jangan benar. bilang notaris jadi nggak perlu atau kita bisa Oh. jalanin sendiri, nggak juga Enggak, karena enggak. tadi ada kebutuhan gitu. Jadi Betul, betul. hibah saham itu
menurut saya sekarang walaupun tadi ada beberapa referensi Iya. mengatakan tidak notarial, sekarang kebutuhannya malah Betul, notarial apalagi gitu. dengan perkembangan yang ada sekarang ya Pak, hibah yang zaman dulu mungkin nggak kepikiran ada aspek-aspek masalahnya gitu Betul kan, makin betul. kesininya ya bener sih dari Terus juga ini kan penipuan. nggak, sekarang, tadi kita bicara di depan, apa, dia scriptless kan. Iya Kalau dulu kan kita bisa nyerahin iya, surat benar saham benar gitu loh. benar Jadi benar, sekarang ada tuh dulu. evidence-nya apa? Iya, Evidence-nya akta akte itu, itu, betul gitu. betul Kira-kira betul. itu tuh yang bicara pengalihan saham. Betul. Baik Pak Aulia, ini kayaknya nggak terasa. Ini saya Mhm. juga tadi udah dikode-kode sama Mbak kameramen ya. Mhm. Nggak terasa 40 menit nih ya. Saya berasa kuliah S3 doktor ini ya. Karena emang bener-bener dapat pemahamannya itu nggak hanya teorinya ya Pak, Mhm. tetapi istilahnya itu apa sih di balik itu gitu loh. Iya. Jadi bahkan tadi juga kita udah bahas mulai dari perseroan tuh dari asal katanya gitu. Jadi bener-bener lebih mendalam sekali. Mudah-mudahan nanti suatu saat ada kesempatan lagi nih Oh Pak, boleh, kan udah kita tahu podcast ya Pak ya. alamat kantornya kan? Jadi Iya, nanti nggak tinggal nyasar WA sih. sekretaris Pak Aulia kalau ada waktu boleh deh Ah, katanya. itu penting gitu, Itu karena penting ya Pak. ngatur jadwal tuh lumayan juga tantangannya. Bener bener Nah, saya bener. juga mau sedikit apa, sharing aja. Jadi memang dikaitkan dengan, kebutuhan dalam praktek tadi, justru keasikan di praktek ini jangan sampai ketinggalan teorinya. Iya, Makanya tadi saya iya kenapa iya iya. cerita dari asal-usul dia Bener segala, karena bener. justru kita Penting ya Pak ya. mengerti teori tadi bisa, oh nih hibah di KUH Perdata ngomongnya Iya apa, kita ngerti iya konsensual sama levering, itu hal-hal yang iya sebenarnya saya yakin ya kayak kita dejavu ya baca ke iya iya iya. kuliah dan sebagainya, padahal Mendasar banget ya. di praktek itu malah harus bisa jawab karena kita punya penguasaan teori itu. Iya iya bener, karena maksudnya teori itu di praktek harus bisa kita sama, oh ini tuh Iya, teorinya. Kadang itu iya. terlepas-lepas Pak, Kalau saya itu terus terang juga lepas, ya betul, terlepas-lepas. Jadi betul. dalam arti itu sebenarnya secara teori, tatanan teori itu udah ada Pak Udah ada, guidance-nya. iya. Tetapi karena di praktek kita ngerumitin sendiri jadi lupa Betul, dasarnya gitu ya betul. Pak ya. Atau tadi ketemu misalnya pemindahan angkatan saham akhirnya di Kementerian Peraturan Menteri Hukumnya bilang wajib Iya, RUPS. Padahal sebenarnya enggak secara itu. aturannya nggak Iya harus, iya tapi iya. pengalaman dalam praktek menyebabkan, kita nggak mau Iya iya, kita main-main nggak lagi lah ngerti. gitu Iya ya, iya kita iya. pokoknya bikin aturan kayak gini Benar gitu. benar. Ya. Terima kasih atas kesempatannya diberikan ya, dan jangan sungkan-sungkan lah anytime, apalagi Aduh. kalau buat Ikanot UI, alma mater saya, jadi itu Iya. panggilan kalau disuruh gitu. Makasih Pak, saya juga merasa terhormat sekali apa namanya sudah diberikan waktu sama Bapak gitu ya untuk bertanda ke sini dan banyak ngobrol-ngobrol. Jadi episode lanjutannya pasti ada Pak. Nanti saya buat janji lagi. Iya.